Jadi aliansi masyarakat penjaga NKRI versus Jokowi ini bukan untuk menyerang kehormatan pribadi seorang Jokowi, tidak. Bukan juga untuk menyerang Prabowo secara pribadi, Gibran secara pribadi, atau mengidolakan secara pribadi Ganjar Pranowo dan Mahfud, tidak. Semata-mata yang kita lakukan semua ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan demokrasi Indonesia, menyelamatkan hukum, menyelamatkan marwah dan kehormatan institusi hukum dan sistem ketatanegaraan yang ada. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, di hari Minggu ini saya akan merenung sebetulnya, melakukan kontemplasi tentang perjalanan kebangsaan kita minimal 3 bulan terakhir ini, terutama pasca putusan MK nomor 90. Kita tahu pada waktu itu rakyat Indonesia tersentak, termasuk saya, tersentak karena kita melihat bahwa ada fenomena yang sangat tidak kita duga, bahwa seorang Presiden Jokowi yang selama ini sangat kita banggakan dan kita idolakan mampu melakukan manuver-manuver yang merusak demokrasi kita. Ini kenyataan pahit. Beberapa orang berusaha untuk denial, menyangkal bahwa ini tidak mungkin Pak Jokowi melakukan hal itu. Tapi kenyataan yang terjadi demikian. Lalu tumbuhlah perlawanan dari civil society, akademisi terkait dengan manuver Presiden Jokowi. Apalagi setelah putusan MK nomor 90 itu benar-benar dimanfaatkan sebagai golden ticket bagi anak sulung Presiden Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Ditambah lagi ada putusan Majelis Kehormatan MK yang akhirnya kita bisa mengkonfirmasi kemarahan kita bahwa benar adanya memang terjadi pelanggaran berat, pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu yang bernama Anwar Usman, yang notabene adalah adik ipar Presiden Jokowi dan tentu saja paman dari Gibran Raka Buming Raka. Ada nuansa konflik of interest yang sangat kuat, tidak bisa kita bantah. Nah, setelah itu banyak sekali gelombang protes disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, akademisi, civil society, bahkan kelompok-kelompok mahasiswa pun juga bergerak menyuarakan. Bagi saya, kelompok-kelompok yang menyuarakan ini, termasuk saya, ini masuk dalam aliansi masyarakat untuk menjaga Indonesia. Karena kita tahu bagaimana Indonesia ini bersama-sama kita bentuk mulai awal berdirinya bangsa ini, kemudian ada kerusakan selama Orde Baru, kemudian di awal Orde Reformasi kita perbaiki pelan-pelan konsep demokrasi dan mulai terbentuk dengan baik. Ternyata tahun 2023 dirusak. Ini yang membuat kita bersama-sama bersatu untuk memprotes hal ini. Ini aliansi masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai kepentingan apa-apa kecuali hanya satu, menjaga Indonesia. Nah, aliansi masyarakat penjaga Indonesia ini saat ini seolah-olah berhadapan dengan Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi kelihatannya sudah tidak lagi punya rasa untuk mengundurkan diri atau rasa untuk minta maaf,
rasa untuk malu, rasa untuk menyadari semua kesalahan, Pak Jokowi tetap jalan terus seolah-olah ini tidak terjadi. Ini yang kita sesalkan. Jujur kami semua merasa kehilangan sosok seorang Jokowi yang kita banggakan. Saya termasuk mengidolakan Pak Jokowi mulai beliau wali kota Solo 2 periode. Periode kedua belum tuntas, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, dan tidak tuntas juga kemudian menjadi presiden 2 periode, dan saya mendukung sepenuhnya. Karena sosok Jokowi inilah yang menurut saya bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Saya mempunyai keyakinan waktu itu bahwa sosok Jokowi yang tidak baperan ini bisa mengembangkan demokrasi yang sedang kita bangun bersama-sama. Meskipun akhirnya keyakinan saya itu salah. Kita terjebak dalam mitos yang terjadi, yaitu mitos Jokowi orang baik. Kalau mitos Jokowi orang baik itu seolah-olah Pak Jokowi hampir mustahil bisa berbuat kesalahan. Tapi namanya mitos. Mitos itu adalah keyakinan suatu kebenaran yang seolah-olah benar, padahal tidak benar alias salah. Kita semua terjebak dalam mitos itu dan kita menyadari sekarang, dan kita bersama-sama dengan kelompok sosial masyarakat yang lain, mulai civil society, kemudian mahasiswa, akademisi, untuk bergerak bersama menyelamatkan Indonesia. Untuk menyadarkan Pak Jokowi dan berharap beliau minta maaf dan menarik semua manuver-manuvernya, kelihatannya hampir mustahil. Yang terjadi sekarang adalah bagaimana kita menyelamatkan Indonesia secara jalan yang soft, jalan yang tidak mengorbankan rakyat. Ada beberapa pilihan untuk memakzulkan misalkan, pilihan untuk memaksa Pak Jokowi mundur, ini juga disuarakan berbagai elemen masyarakat. Tapi saya dalam posisi tidak sependapat dengan hal itu. Karena apa? Karena yang pertama, social cost yang akan menjadi beban masyarakat akan bertambah. Masyarakat akan menjadi korban kalau terjadi huru-hara politik di tanah air ini. Yang kedua, saya ingin membangun presiden yang baik. Jangan ada presiden seperti zaman Presiden Gus Dur, dimakzulkan di tengah jalan. Satu-satunya jalan terbaik untuk dalam tanda kutip menaklukkan arogansi penguasa yang semena-mena, yang konon menggunakan semua kekuatan di dalam pemerintahannya, adalah memenangkan sosok yang bisa menyelamatkan Indonesia, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi aliansi masyarakat penjaga NKRI versus Jokowi ini bukan untuk menyerang kehormatan pribadi seorang Jokowi, tidak. Bukan juga untuk menyerang Prabowo secara pribadi, Gibran secara pribadi, atau mengidolakan secara pribadi Ganjar Pranowo dan Mahfud, tidak. Semata-mata yang kita lakukan semua ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan demokrasi Indonesia, menyelamatkan hukum, menyelamatkan marwah dan kehormatan institusi hukum dan sistem ketatanegaraan yang ada. Kita harus berjuang bersama bahwa di atas semua aturan itu ada etika dan moral. Dan ini menurut saya adalah sesuai dengan semangat yang disuarakan, yang dicita-citakan oleh founding father maupun founding mother kita. Para bapak ibu pendiri bangsa itu menginginkan Indonesia ini damai, berdaulat. Kalau menurut Bung Karno, kita berdaulat secara politik, kita berdaulat secara ekonomi, kemandirian, dan kita berkepribadian yang berkebudayaan. Dan ini yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi jangan dianggap saya atau teman-teman saya yang menyuarakan seolah-olah keras kepada Pak Jokowi,
itu seolah-olah melawan Pak Jokowi secara pribadi, melawan Pak Jokowi sebagai presiden. Tidak. Yang kita lawan itu adalah manuver-manuver, kelakuan-kelakuan yang bisa membahayakan NKRI. Yang kita sedang perjuangkan itu adalah menyelamatkan Indonesia. Bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk Anda semua, tapi untuk masa sekarang, masa depan, anak cucu kita nantinya. 22 tahun dari sekarang kita memasuki 100 tahun Indonesia merdeka. Kita berharap Indonesia gemilang. Kita mempunyai kekuatan yang luar biasa besar. Kalau menurut prediksi dari BPS, kita mempunyai penduduk sekitar 327 juta. Dan itu merupakan bonus demografi yang harus kita empowering, kita berdayakan untuk kemakmuran bangsa Indonesia ini. Menurut prediksi, kita akan menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia tahun 2045. Itu tidak tercapai kalau tidak ada prasyarat yang utama, yaitu demokrasi. Demokrasi harus kita perjuangkan. Pembangunan ekonomi, pembangunan apapun tidak jalan kalau peran serta masyarakat tidak dioptimalkan. Peran masyarakat, peran rakyat untuk bersama-sama membangun suatu bangsa melalui jalan demokrasi, bukan jalan yang lain. Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga ada kejelasan tentang perjuangan kita. Seolah-olah mengatakan, oh Rudy Eskamri dan kawan-kawan melawan presiden. Tidak. Kita tidak melawan Presiden Jokowi. Kita hanya sekedar sedang menjaga Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga, dan kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia gemilang. Saya Rudy Eskamri.